Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruh habibina wa syafi'ina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin thumma ila arwah masyayikhina khususan Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani wa Abu Ya Sayyid Ahmad Nawfal bin Abdullah Al-Kaf Al-Ustaz Muhammad Ridha Al-Sukaf Udimandahu haqqan alaina an Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa ili darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال الركن الثالث الولي لا يصح النكاح إلا بولي فلو زوجت المرأة نفسها لم يصح النكاح فإن وطئ في نكاح بلا ولي وجب مهر المثل ولا يجب الحد ويعزر معتقد التحريم. Rukun ketiga. Rukun pertama adalah suami dan istri. Kemudian rukun kedua adalah syahid. Asyahidan, dua saksi. Dan rukun ketiga adalah wali nikah. Arti rukun ini berarti kalau di ibadah tersebut atau di muamalah tersebut tidak ada rukun maka tidak sah. Qala al-muallif mengatakan rukun ketiga adalah al-waliyu, wali nikah. La yasihhun nikah illa biwaliyin. Tidak sah nikah ya kecuali dengan wali, ada walinya. Falau zawwajatil mar'atu nafsaha lam yasihhan nikah. Umpama ada perempuan yang menikahkan dirinya tanpa wali, dia sendiri yang menikahkan. Tahu-tahu datang perempuan ke kita, aku nikahkan diriku kepadamu. Nanti jangan langsung senang, oh ini Tina nak share sama aku, langsung qabil tu, dah sah. Semawa gini, dah sah. Perempuan menikahkan dirinya tanpa wali itu tidak sah. Kecuali hukum ini dia berlaku untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lafadznya bukan nikah, artinya hibah. Perempuan itu boleh menghibahkan, menghadiahkan, memasrahkan, menyerahkan dirinya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini hukum khusus untuk Nabi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan khalisatan laka min dunil mu'minin. Termasuk khususiyah Nabi, kelebihan untuk Nabi. Ya, perempuan boleh datang ke Nabi, ya Rasulullah, diriku ini buat engkau. Ya terserah Nabi mau menjadikannya istri, mau dihubungi sama Nabi atau mau dijual, mau dibeli, dihadiahkan ke orang lain atau dinikahkan afwan ke orang lain, itu sah. Ada hadisnya di Bukhari Muslim. Satu perempuan datang ke Nabi, ya Rasulullah wahabtu nafsi lak, ya Rasulullah aku serahkan diriku, hadiahkan buat kamu. Nabi kurang demen atau tidak tertarik. Akhirnya salah satu sahabat berdiri, ya Rasulullah kalau antum gak suka kasih ke ana. Dinikahkan akhirnya sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi berhak menikahkan putri siapapun, karena an-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi itu lebih memiliki diri kita dari diri kita sendiri. Jadi Nabi mau menikahkan putri kita, ya bakhtuh, beruntung sekali orang yang dinikahkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perempuan tidak boleh menikahkan dirinya kalau tidak ada wali.
lam yasihha nikah, tidak sah nikahnya, karena ada hadisnya Nabi mengatakan la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Kata Nabi, tidak boleh atau tidak sah nikah kecuali dengan seorang wali dan 2 saksi yang bisa dipercaya. Al-Imam Asy-Syafi'i selain ini cerdasnya Imam Syafi'i. Ya, selain Imam Syafi'i ini mengambil hukum yang jelas dari hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwali, itu kan jelas tuh, ya. Itu kan jelas. Ada juga ayat yang menyebutkan bahwasannya ya, nikah itu harus dengan wali. Kata Imam Asy-Syafi'i, ya, ayat di surat Al-Baqarah ayat 232 yang berbunyi wa idza talaqtumun nisa, kalau ya, seorang laki-laki menceraikan istrinya, fa balagna ajalahunna, ya, dan ketika diceraikan ada iddah itu, ya, masa iddahnya selesai, fala ta'dhuluhunna ayyankihna azwajahunna. Fala ta'dhuluhunna, kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, ini khitab untuk wali perempuan, kalian jangan melarang mereka untuk menikahi kembali mantan suaminya. Kalau memang ada maslahat dan mereka sudah saling maaf-maafan, itu bapak juga harus melihat, ini maslahat kembali lagi karena punya anak banyak, karena ini bisa diselesaikan masalah dengan cara yang baik-baik dan mau kembali, itu suami itu wali nikah, wali perempuan tidak boleh melarang. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, ketika Allah melarang atau mengancam wali nikah, wali perempuan untuk tidak boleh melarang, itu kan berarti kandungan ayat ini, lihat, ayatnya bunyinya begini, ini biar kita detail. Ayatnya bunyinya, kata Allah, wahai wali-wali perempuan, kalau anakmu, putrimu, saudarimu itu ingin rujuk kepada suaminya yang pertama, kalian enggak boleh ngelarang. Al-adl itu melarang, wali perempuan ngelarang atau ngerepoti, nyusah-nyusah ke betina tadi nak kawin, itu namanya adl. Kata Allah tidak boleh. Imam Syafi'i mengambil mafhum dari ayat ini, berarti kata Imam Syafi'i, wali itu harus ada di dalam pernikahan. Kenapa harus ada dalam pernikahan? Ya ini lihat, Allah melarang wali perempuan untuk menahannya untuk tidak menikah, kan begitu. Imam Syafi'i ngambil mafhum atau memetik hukum istimbat, ini namanya istimbat. Itu namanya istimbat. Istimbat itu mengambil dari ayat yang kita kalau baca nggak paham, mereka baca paham. Oh ini maksudnya begitu. Jadi kata Imam Syafi'i, kalau ini ngebantah pendapat yang lain, di mazhab yang lain ada sebagian ulama mengatakan tidak perlu wali ketika perempuan mau menikah. Kata Imam Syafi'i, kalau tidak perlu wali, kenapa Allah di sini khitabnya untuk wali perempuan, ngelarang wali jangan mencegah perempuan tersebut ingin rujuk kepada suami pertamanya. Berarti Allah Subhanahu wa taala menganggap atau mengesahkan posisi wali nikah, gitu. Ada namanya wali nikah. Itu dalil yang diambil oleh Al-Imam Asy-Syafi'i selain hadis yang sudah lewat, yaitu hadis Nabi la nikah illa biwali. Kata Nabi, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Fa in wati'a fi nikahin bila waliyin wajaba mahrul mithli. Umpama si perempuan tadi berhubungan, sudah wati'ah, berhubungan dengan laki-laki pakai akad nikah tapi tidak ada wali, wajaba, dan ini nikahnya fasid, jelas, bukan arti nikahnya sah, nikahnya fasid itu batal nikahnya,
Akan tetapi perempuan ini suaminya itu atau laki-laki tadi wajib mahrul mithli, wajib membayar mahrul mithil, ya, mahar yang ditetapkan di daerah tersebut. Jadi ada fulanah berhubungan dengan fulan, yang mana hubungan ini setelah mereka akad nikah tapi tidak ada wali, bukan berhubungan zina, naudzubillah, bukan, tidak, betina ini kawin dengan laki-laki tapi tidak ada wali, atau misalkan walinya salah, misalkan itu wajib mahrul mithil, si laki tetap harus membayar mahar 500.000 misalkan karena sudah menghubunginya, dan nikahnya batil, fasid, rusak, nikahnya tidak sah. Ini ada hadis, ayyu mamra'atin nakahat bighairi idni waliha fanikahuha batil fanikahuha batil fanikahuha batil. Diulang 3 kali sama Nabi. Kata Nabi, perempuan mana saja yang menikah tanpa ada walinya, maka nikahnya batil. Artinya nikahnya tidak sah. Wala yajibul haddu. Akan tetapi tidak kena hadduz zina, artinya tidak dinamakan zina. Di fulanah nikah dengan fulan tanpa wali nikah dan sampailah berhubungan, misalkan sampai berhubungan, itu si laki wajib membayar mahar. Berarti Ustadz nikahnya batil. Terus hubungan ini apa statusnya? Kan gitu. Hubungan tadi itu, jimaknya itu statusnya apa? Nikahnya nggak sah. Berarti apa? Haram, zina, dihad, tidak, kata ulama. Kenapa tidak? Karena hadduz zina itu tidak boleh diterapkan kecuali 100% yakin itu haram atau memang itu salah. Tak boleh jadi hukuman. Makanya ini termasuk rahmatul Islam, rahmah tasyri' Islami. Ketika perempuan berhubungan dengan laki-laki dan di situ ada pendapat yang mengatakan sah, maka tidak boleh dihukumi zina. Itu syubhah namanya. Jadi ketika perempuan berhubungan dengan seorang laki-laki, hubungannya ini dengan nikah, tapi nikahnya tidak sah di mazhab kita, di mazhab yang lain atau pendapat ulama yang lain mengatakan sah, maka hubungan tersebut tidak dinamakan zina. Yang namanya zina itu kalau mereka berhubungan sama sekali ulama tidak ada mengatakan hubungan mereka sah, gitu, itu namanya zina. Tapi kalau ini tidak, jadi gini. Wala yajibul haddu, tidak kena had. Kenapa? Li syubhati ikhtilafil ulama fi sihhatin nikah. Karena sebagian ulama ada yang mengatakan nikahnya tadi sah. Jadi perempuan menikahkan dirinya dengan seorang laki-laki tanpa wali. Sebagian ulama mengatakan sah, walaupun di mazhab kita tidak sah. Kok bisa sebagian ulama mengatakan sah? Wallahu alam, itu di pendapatnya lain. Ini disebutkan pendapat Abu Hanifah. Perempuan anta tazawwaja bi nafsiha idza kanat min ahli tasarruf. Kalau dia mempunyai istilahnya bisa untuk mengelola dirinya sendiri, mengelola hartanya bisa, perempuan tersebut boleh untuk nikah tanpa wali. Tapi setelah kita baca dan kita tanya pendapat Imam Abu Hanifah oleh pengikut madhab Abu Hanifah, ini pun pendapatnya dhaif di madhab beliau. Jadi begini, kita ringkas sudah. Di pendapat Abu Hanifah, perempuan boleh menikahkan dirinya tanpa wali selagi perempuan tersebut ahlu tasarruf. Artinya apa ahlu tasarruf itu ya? Ahlu tasarruf itu dia bisa ngurus diri dia dewek, mandiri. Bukan yang masih, jadi kan kemungkinan bukan yang umur 20, 17, itu kan masih di bawah naungan orang tuanya. Enggak, yang sudah bisa ngurus sendiri, udah mandiri. Kehidupannya dia dewek yang biayai. Nah, itu menurut sebagian ulama Abu Hanifah, dan ketika kita tanya, karena Anda punya teman itu pindah mazhab Hanafi. Orang Indonesia yang belajar di Mekah, cuma dia pindah mazhab Hanafi, kita tanya sama dia pernah, itu pun, dan punya guru juga, beberapa guru di Mekah pendapat Hanafi, pendapat yang dhaif, yang lemah di mazhab Abu Hanifah.
bukan pendapat yang kuat. Cuman ada begitu. Ada ulama Abu Hanifah yang mengatakan boleh perempuan menikahkan dirinya sendiri kalau ya dia sudah mandiri begitu. Nah, karena ada syubha ini, syubha itu karena ada pendapat ini, walaupun pendapat ini tidak mu'tamad atau tidak ada di mazhab kita, maka dari itu kalau ada nikah perempuan yang mazhab Syafi'i kepada laki-laki yang juga Syafi'i mazhabnya tanpa wali, itu harus dipisah. Nikahnya sah, nikahnya tidak sah, batil. Udah berhubungan, laki tadi wajib bayar mahar 500.000. Kemudian apakah kena sanksi zina, dicambuk 100 kali atau dirajam sampai mati? Tidak. Kenapa? Karena al-hudud tasqutu bisyubhat. Hukuman-hukuman, ancaman-ancaman yang Allah terapkan, yang Allah sebutkan di ayat suci Al-Quran, itu tidak bisa dipraktekkan kalau ada syubhah di situ. Kalau ada masih mungkin sahnya, tidak sahnya. Misalkan mencuri. Sayyidina Umar bin Khattab, beliau punya pendapat yang luar biasa. Ketika beliau memimpin jadi khalifah Amirul Mukminin, itu ada tahun namanya Amur Ramadah. Paceklik luar biasa. Orang kelaparan semua selama 3 tahun, bayangkan. Bukan 3 hari, 3 bulan, bukan 3 tahun. Amur Ramadah. Dinamakan saja Am Ar-Ramadah. Ar-Ramadah itu pasir. Artinya angin, debu, binatang ternak banyak yang mati, tumbuhan korma tidak tumbuh, tidak berbuah. Paceklik luar biasa. Jadi di Jazirah Arab paceklik 3 tahun. Di situ Sayyidina Umar tidak mengaktifkan hukuman mencuri. Mencuri itu kan kalau lebih dari rubuh dinar, itu dipotong tangannya kan. Nah, ketika Amur Ramadah, lagi paceklik yang sangat parah seperti itu, sama Sayyidina Umar sudah, kalau ada yang mencuri, kita hukum biasa beh. Aslinya cuma ditegur atau dipenjara atau dicambuk, tidak sampai tangannya dipotong. Kenapa? Karena al-hudud tasqutu bisyubhat. Ancaman hukum yang Allah terapkan yang Allah sebutkan di Al-Qur'an itu tidak bisa dipraktekkan kalau ada syubhah. Syubhah itu kalau ada kondisi atau ada situasi khusus yang mana ini bisa terjadi kapanpun begitu. Kurang lebih begitu. Sama seperti ini. Jadi kapan kita bisa mempraktekkan hukum yang Allah sebutkan di ayat suci Al-Quran? Kalau 100% memang misalkan sekarang lagi tidak ada musim kelaparan, walaupun mahal cuman telur yang lagi mahal sekarang. Sekarang nih telur pulau naik, kemarin minyak, telur, besok apa lagi, wallahu alam negara kita nih. Jadi gitu. Misalkan telur sekarang lagi mahal, ada yang mencuri telur, mencuri satu truk misalkan. Tak kena syubhat, tak diterapkan hukum ini, dia tangannya tak boleh dipotong. Kenapa? Karena telur lagi mahal, susah. Tidak, nggak boleh gitu. Yang diterapkan sama Sayyidina Umar itu kelaparan paceklik, semua orang kelaparan. Memang tak kati apa-apa lagi yang dimakan, itu baru. Seperti ini juga. Misalkan ada orang berzina, ditanya dulu, zina ini kenapa? Sebelumnya ada akad, tidak ada akad. Terus zina kenapa? Ya sudah, langsung aja mau berhubungan. Nah, ini 100% zina. Maka diterapkan kepadanya hukum hadduz zina, dicambuk 100 kali atau dirajam sampai mati. Tapi kenapa kau kumpul sama dia? Aku nikah sama dia. Gimana nikahnya? Dia menikahkan dirinya kepadaku, aku mengatakan qabil tu, terima. Di sini wajib dipisah. Kalau nikahnya rusak, wajib dipisah. Si laki wajib bayar mahar 500.000 dan tidak diterapkan hukum zina walaupun sudah kumpul, karena ada sebagian ulama yang mengatakan sah perempuan menikahkan dirinya sendiri tanpa wali, walaupun itu pendapat yang dhaif di mazhab Abu Hanifah. Di mazhab Syafi'i tidak ada. Jadi itu. Wa yu'azzaru mu'taqidut tahrim. Dan tidak kena had atau tidak kena ancaman hukum
ancaman tidak kena hukum yang Allah sebutkan di Al-Quran tadi, zina. Tapi wa yu'azzar, ditakzir untuk orang yang tahu itu haram gitu. Misalkan kan kita tahu itu haram. Misalkan ada orang yang sudah dengar hukum ini, dia nikah dengan perempuan tanpa wali, nikahnya rusak, udah hubungan, dia wajib bayar mahar 500.000. Kemudian dia mazhabnya Syafi'i, berarti kan haram di mazhab dia, wajib ditakzir. Takzir itu wajib dihukum. Cuman hukumnya bukan had, bukan yang seperti di Al-Quran. Ya mungkin dicambuk 20 kali, atau suruh bayar denda lebih dari 500.000, atau dipenjara 2 tahun, begitu. Itu takzir namanya. Kemudian wa aqrabul auliya al-ab. Siapa aja wali itu? Wali yang paling dekat itu adalah bapak. Thumma abuh wa in ala. Kemudian tapi bapak ini bapak nasab, bukan bapak angkat, bukan bapak suson. Karena kita bapak, dia yang ngurus aku dari kecil soalnya bapak, jadi itu bahaya ini makanya. Al-ab maksudnya auliyaun nasab, bapak nasab langsung. Bin. Thumma abuhu wa in ala. Kemudian bapaknya bapak sampai ke atas. Kemudian kalau bapak tidak ada, bapak-bapak tidak ada, bapak-bapaknya lagi buyut juga tidak ada, thummal akh lil abawain, saudara kandung. Abawain, saudara kandung. Thummal akh li ab, saudara kandung tidak ada, cuman ada saudara sebapak. Saudara sebapak tuh bapaknya sama, ibunya beda, gitu. Maka saudara sebapak ini, dia punya saudara banyak, misalkan saudara kandungnya banyak, terus dia siapa yang jadi walinya, terserah perempuan itu. Terserah perempuan tadi nunjuk siapa. Tidak perlu kakak atau adik itu. Tidak perlu, tidak kati urusan kakak pertama, kakak kedua ada. Kalau di kitab itu dikatakan yang lebih maju, yang aslah, yang lebih soleh, lebih takwa, lebih alim. Cuman terserah perempuan nunjuk yang mana, minta dia itu yang tidak harus kakak. Kalau tidak ada saudara kandung, baru saudara sebapak. Thumma ibnul akh, kemudian kalau tidak ada saudara sebapak, baru ponakan. Ibnul akh di abawain, ponakan kandung. Ponakan dari saudara kandung, bukan dari saudari. Dari lanang. Saudara laki-laki. Iya. Anaknya. Jadi perempuan punya saudara laki-laki kandung, kan tidak ada saudara sebapak, tidak ada. Balik ke saudara kandung cuman anaknya, gitu. Ponakan, tapi dari saudara laki. Kalau ponakan lanang jelas betina tidak bisa jadi wali. Cuman ponakan dari saudara laki. Tidak ada juga mabnul akh li ab, ponakan saudara laki sebapak. Itu jadi pindah ke bawahnya. Tidak ada, baru summal am di abawain, paman kandung. Ada kan paman kandung, paman kandung ada paman tiri kan itu. Dari sebelah ayah. Pokoknya wali nikah ini dari sebelah ayah. Ibu tidak kasih urusan. Udah hapus dari sebelah ibu. Pokoknya gini, patokannya yang sampai ke dia dari perempuan itu bukan wali. Contoh, ibunya punya saudara, bukan wali. Dia punya saudari lainnya punya anak, bukan wali. Soalnya nyampe hubungannya ke dia lewat perempuan. Nah, kita kalau paham patokan ini juga di faraid patokannya penting ini. Warisan. Jadi yang nyampe ke dia dari jalan perempuan, maka dia bukan wali, sudah. Gitu. Yang nyampe ke dia dari jalan perempuan, harus dari jalan laki. Gitu. Oke, summal am, paman kandung, tidak ada paman sebapak, bukan kandung. Summa ibnul am di abawain, misan, tidak ada juga anaknya paman yang kandung, misan. Tidak ada anak paman yang sebapak. Tidak ada juga summa ammul ab di abawaihi. Ammul ab, pamannya bapak. Berarti anabib berarti.
saudara kakek, ya pamannya bapak yang kandung. Tidak ada. Baru summa ammul ab di abih. Ya, saudara kakek sebapak. Ya, baru itu. Tapi jarang sudah yang hampir ke sini-sini nih. Iya, pasti insyaallah ada semua ya. Kemudian summa sairul asabah. Ya, habis itu baru nanti apa namanya? Anaknya lagi begitu urusannya. Itu yang lulus pertama bab nikah itu. Wala yuzawwiju, udah ya, itu wali nikah. Jadi jelas itu wali nikah, dan itu ya bapak tadi bapak kandung, ya paman kandung. Wala yuzawwiju ibnun ummahu bibunuwatin. Anak tidak boleh menikahkan ibunya. Anak tidak boleh menikahkan ibunya. Ya, ibunya janda, anaknya jadi wali, tidak boleh itu. Bibunuwatin, kalau hanya hubungannya ini apa namanya? Hubungannya ini ibu sama anak ini cuman karena ibu anak deh. Artinya ini anakku, bukan ada kaitan yang lain gitu. Wallah alam gimana gambarannya, ini anak sekalian anak misan. Mungkin bisa, ya kan? Kan tadi ya, misan itu boleh jadi wali, gitu. Ini perempuan zuat sama misannya. Misannya ini ya, punya anak akhirnya kan? Ya, misalkan kasih nama lah biar kita tidak bingung. Ya. Siapa namanya? Ya. Nama yang ini Susi misalkan. Susi nikah sama Agus, misan dia ini. Susi sama Agus nikah punya anak Salim misalkan. Agus meninggal, Susi janda. Susi ingin menikah lagi. Salim boleh nikahkan Susi, tapi statusnya bukan gara-gara dia anak, gara-gara dia anak misannya Susi. Itu paham ya? Boleh itu. Tapi ya kalau tidak ada wali nikah yang lain, kan begitu. Susi bapaknya tidak ada, kakeknya tidak ada, saudaranya tidak ada, saudara sekandung tidak ada, saudara sebapak tidak ada, ya. Kemudian pamannya tidak ada, semua anak saudaranya tidak ada. Anak pamannya ada, anak pamannya ya misalnya dak katik juga, anaknya anak ada, karena itu bisa tuh, ya anaknya misan boleh jadi si Salim boleh nikahkan Susi, tapi statusnya bukan karena dia anak, statusnya karena dia anak misan, ibn am begitu, boleh begitu. Kayak ini, wala yuzawwiju ibnun ummahu bibunuwatin. Anak tidak boleh menikahkan ibunya kalau alasannya ini ibu aku, statusnya cuma karena dia anaknya. Fa in kana ibnun huwa ibni ammin, kalau ini benar, kita mikir susah-susah ini disebutkan oleh beliau. Kalau anak tadi anak daripada anaknya misan, ya berarti dia zuat sama misannya sendiri, itu boleh. Ini kan. Au mu'tiqan laha, au qadiyan, atau anaknya qadi, boleh itu anak nikahkan ibunya karena anaknya qadi atau apa wali hakim, boleh. Au mu'tiqan laha, atau anaknya ini yang memerdekakan ibunya, boleh. Walhasil tidak boleh dengan alasan status dia ini anak, tidak boleh.
Kemudian ini Syekh menyebutkan pembahasan budak, ya, tidak usah kita bahas masalah budak. Nanti kalau mulai ada budak hamba saya baru kita belajar, ya. Wala yuzawwiju ahadun minal madhkurin wa hunaka man huwa aqrabu minhu. Tak boleh menikahkan selagi masih ada wali nikah yang lebih dekat. Itu. Ya. Saudara mau nikahkan sedangkan masih ada bapak, tak boleh, jelas, tak sah. Dia wali, betul dia wali nikah, cuman masih ada yang lebih dekat, nggak sah nikahnya. Wa yushtaratu fil wali, sekarang syaratnya wali an yakuna balighan harus baligh. Anak kecil tidak bisa jadi wali. Harus berakal, harus hurran, ya, merdeka. Wala yashtaratu alla yakuna mukhtallan nadhar, ya, biharamin aw khabal. Otaknya itu masih berfungsi, ya, bukan leheng istilahnya, tidak boleh. Alla yakuna safihan, juga orangnya bukan orang yang bodoh, ya, atau habal, apa itu? Bodoh atau ya tak ngerti lah, itu tak boleh jadi wali. Bukan bodoh agama, bukan, maksudnya safi idiot, begitulah, ya, idiot safi itu, duit 100.000 buat beli permen harga 1.000, itu safi namanya. Wa yashtaratu an yakuna adlan, ya, harus adil. Adil di sini maksudnya bukan orang fasik. Bukan orang fasik adil di situ. Falau ikhtalla ba'du hadhihi syurut fil aqrab zawwajal ab'ad. Kalau, ya, umpama ada bapak, cuman bapaknya fasik, berarti pindah. Pindah ke yang ab'ad, yang lebih jauh. Ada misalkan kakek, cuman kakeknya sudah pikun, ya, maka pindah ke yang setelahnya, begitu. Jadi bukan artinya harus mati, harus meninggal yang lebih dekat, tidak. Ya, syarat-syarat ini terkumpul di wali, maka pindah ke setelahnya. Pindah itu otomatis susah itu. Otomatis. Tidak perlu ada cara terima untuk tahu, kan? Tidak manual. Oke. Iya. Cuman satu gambaran, orang fasik boleh nikahkan putrinya, ya, kalau fasik itu adalah pemimpin, nah itu boleh dinikahkan. Jadi wa yali sultan al fasiqa tazwi wa yali sultanul fasiqu. Bentar. Iya, boleh fasik, sultan yang fasik tazwij banatihi wa banati ghairihi bil wilayah al-ammah. Ya, dia nikahkan tapi bukan pakai status bapak, pakai status sultan, gitu. Ya rahmukallah. Fasik itu bagaimana? Apa maksudnya? Maksiat apa? Bertikab kabiroh. Kalau si wali tadi melakukan dosa besar seperti zina, minum khamar, ya, ghasab, ngambil barang orang tanpa izin, tarki shalah maktubah amdan, meninggalkan salat dengan sengaja, ma asbah dzalik, ya, lain lagi, pokoknya banyak, ya, maksiat, tidak puasa, suka adu domba. Nah, itu pokoknya yang menjatuhkan posisi dia untuk menjadi wali. Kemudian bisa juga, ya, wali jadi fasik kalau terus menerus melakukan dosa kecil tanpa taubat. Nah, itu difasik, ghibah, bohong terus menerus. Nah, itu berarti, ya, dia status walinya jatuh. Tapi butuh cuman dengan taubat. Maka itu sebelum akad nikah kita taubat, kan, istighfar. Nah, itu ketika istighfar kita ngakui salah, taubat, dosanya diampuni, ya, maka fasiknya hilang.
wal adlu minas saghair wallahu a'lam bissawab insyaallah.